Petang 11 Juli lalu, Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan rusuh. Para napi melakukan provokasi hingga timbul kerusuhan di dalam lapas. Sejumlah ruang administrasi pun dibakar hangus. Kerusuhan ini menewaskan 5 orang, yaitu 2 petugas lapas dan 3 lainnya belum teridentifikasi. Insiden Tanjung Gusta ini pun mengejutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pertama, masalah lapas Medan, saya justru lebih dahulu mengikuti tayangan media massa, utamanya televisi internasional. Pimpinan tertinggi negeri ini kecewa karena mengetahui insiden Tanjung Gusta bukan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemarin, Menteri Hukum dan HAM berada di sana. Saya cek langsung ke depan apa yang terjadi, langkah-langkah yang apa. Tapi yang akses saya adalah professional statement, pernyataan resmi, supaya saya sebagai kesan tidak melakukan langkah-langkah yang cepat, kemudian dan sebagainya. Ini saya datang untuk kesekian kalinya. Pernyataan yang tepat waktu. Memang tanggapan resmi pemerintah soal insiden Tanjung Gusta sangatlah terlambat. Keterlambatan ini harus dibayar mahal dengan kaburnya ratusan napi berbahaya, termasuk para napi teroris. Pengelolaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia harus menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah. Banyak persoalan yang harus dirampungkan, terutama hak bagi para narapidana. Sangat penuh, sudah nggak manusiawi lah. Jadi kalau kita mau lihat pelanggaran HAM ya ada di sana, gitu. Karena lembaga pemasyarakatan bagaikan bom waktu. Di dalam lembaga ini adalah orang-orang pelaku tindak pidana yang sedang dalam proses perubahan lebih baik. Sangat sensitif. Yang namanya lembaga pemasyarakatan itu sangat sensitif. Jadi ibaratnya pabrik bom, pemicunya itu tinggal dicabut. Jadi sedikit saja salah di dalam mengelola, itu akan terjadi masalah. Apapun, karena dia sangat sensitif. Lalu, apa pemicu insiden kerusuhan lapas Tanjung Gusta? Biasanya faktor kerusuhan di lapas tidak pernah disebabkan oleh faktor tunggal. Ternyata, persoalan air dan listrik bukanlah persoalan utama yang bikin rusuh. Namun, peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 lah yang dituding sebagai sumbu picu. Mereka khawatir kalau tidak akan mendapatkan remisi. Namun Menteri Hukum dan HAM menegaskan bahwa peraturan perundangan tidak berlaku surut. Jadi semua tindak pidana yang berkekuatan hukum pasti yang dilakukan sebelum PP itu ya tidak berlaku. Pemerintah kini harus lebih arif menyikapi berbagai persoalan yang bisa memicu pergolakan. Mulai dari persoalan peraturan baru hingga mental oknum di lapas yang merupakan salah satu faktor klasik. Insiden lapas Tanjung Gusta tidak terlepas adanya budaya penjara yang masih mengedepankan kekerasan, pungli, dan intimidasi. Nanti periksa gini, bayar, periksa berat. Ya kalau orang susah kemana? Ini orang yang nggak punya, orang yang miskin, tidak diperhatikan orang yang kalau apabila kami mengadu. Nama orang susah, tapi kalau orang pangkat, orang jabatan mungkin dibidang orang ini. Kalau ke 30.000 uang tamu nanti kena uang tikar, uang apa, semua 30.000, 40.000 nggak kemana. Setiap kali kita berkunjung harus minta uang. Dalam setiap uangan kita harus bayar. Kalau misalnya tidak ditentukan harganya tidak apa-apain, kadang-kadang ditentukan bang. Sementara kita penghasilan nggak banyak ya bu ya, pas-pasannya. Keluarga memang tetapnya salah, tapi kan perlu dijenguk juga, betul nggak bu ya? Sehingga jika ada pemicu, tak pelak kerusuhan pun terjadi di dalam lapas. Misalnya adalah mantan penjahat sudah melakukan tobat. Kalau penjahat
lagi bergerak di luar. Tolong hargai kami juga sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat. Jika sudah begini, fungsi penjara sebagai lembaga untuk memanusiakan penghuninya telah gagal. Nah, saya percaya kalau Pak Amir Samsudin tentu beliau bekerja keras. Tapi kan tidak hanya cukup di situ. Bagaimana kementerian ini dibantu oleh instansi lain.